Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Agustin. Saya dari kelas 10 MIPA 1 dan nomor absen 26. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang gerak parabola. Tujuan percobaan ini dilakukan adalah untuk menganalisis hubungan antara sudut evaluasi dan jangkauan maksimum. Setelah saya membaca tujuan percobaan tersebut, saya menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu apa itu gerak parabola dan bagaimana hubungan antara sudut evaluasi terhadap jarak maksimum, serta bagaimana pengaruh sudut terhadap jarak maksimum, dan pada saat apa sih gerak parabola tersebut mencapai ketinggian maksimum. Setelah saya merumuskan masalah tersebut, setelah itu saya menemukan hipotesisnya, yaitu hipotesis adalah jawaban sementara untuk pertanyaan-pertanyaan saya, yaitu gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut evaluasi dengan sumbu X, yaitu horizontal, yang merupakan GLB atau gerak lurus beraturan, dan sumbu Y yang vertikal yang merupakan GLBB, yaitu gerak lurus tidak beraturan atau berubah beraturan. Perubahan sudut evaluasi juga berpengaruh terhadap tinggi maksimum. Pengaruh sudut evaluasi berbanding lurus dengan nilai tinggi maksimum. Semakin tegak sudut yang diberi, maka tidak akan terjadi perpindahan jarak sama sekali, yang dipengaruhi oleh kecepatan awal, besar sudut, dan kecepatan gravitasi. Ketinggian maksimum adalah titik tertinggi yang dapat dicapai sebuah benda saat melakukan gerak parabola. Saat benda mencapai ketinggian maksimum, komponen kecepatan dalam arah sumbu Y adalah sama dengan 0, atau Vy sama dengan 0. Setelah itu, saya ditugaskan untuk melakukan pengamatan di aplikasi PET. Setelah saya melakukan pengamatan, saya disuruh mengisi tabel pengamatan seperti ini. Saya akan memberikan hasil pengamatan saya di sebelah sini. Bisa dilihat nanti di sebelah sini ya. Setelah itu saya akan langsung menuju analisis data. Pada sudut berapakah agar bola tepat pada sasaran? Seperti yang telah ada pada gambar tersebut, dan saya menjawab sudut 25 derajat dengan VO sama dengan 14. Setelah itu, perhatikan hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan di atas. Bagaimanakah besarnya jangkauan maksimum pada sudut evaluasi 25 derajat hingga 45 derajat? Bagaimana besarnya jangkauan maksimum pada evaluasi 50 derajat hingga 90 derajat? Saya menjawab, sudut evaluasi 25 derajat hingga 45 derajat, semakin besar sudut evaluasinya, maka semakin besar pula X maksimal. Sedangkan pada sudut evaluasi 50 hingga 90 derajat, semakin besar sudut evaluasinya, maka semakin kecil pada X maksimalnya. Perhatikan hasil pengamatan pada teks. Perhatikan hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan di atas. Pada sudut berapakah agar menghasilkan jangkauan maksimum terbesar? Jelaskan mengapa pada sudut tersebut dapat menghasilkan jangkauan maksimum terbesar. Jangkauan maksimum terbesar benda pada 40 derajat, 45 derajat. Karena jika sudut A sama dengan 45 derajat, maka sin 2 45 derajat dicapai sin 90 derajat dengan nilai 1. 1 merupakan nilai maksimum sinus. Apakah ada sudut evaluasi yang menghasilkan jangkauan maksimum yang besarnya sama? Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kalian bisa membandingkan hasil percobaan dengan teori yang kalian miliki. 75 derajat dengan 15 derajat
60 derajat, dan 30 derajat. Dikarenakan 75 derajat dan 15 derajat dan 60 derajat dan 30 derajat, jika di sin 2 theta hasilnya akan sama. Bagaimana kesimpulan dari hasil percobaan ini? Jangkauan maksimum terbesar adalah 45 derajat sin 2 theta dari 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya adalah theta. Jangkauan maksimum dari 90 derajat adalah 0 meter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.